Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah Nasution. Saya mahasiswa dari program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hari ini saya akan mengunjungi masjid dan makam peninggalan Kerajaan Serdang yang berada di Kecamatan Batangkuis, di Desa Payagambar dan Desa Serdang. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di Masjid Jami Sultan Sinar, Desa Serdang, Kecamatan Beringin. Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera, khususnya di Serdang, juga tidak bisa dipisahkan dari ekspansi kerajaan Islam pertama di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kemunculannya sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7 dan ke-8. Bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 yaitu didukung oleh adanya nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Petualang Italia Marco Polo ketika pulang dari Cina ke Eropa sempat singgah di Pasai dan bertemu dengan sultannya, Sultan Malik as-Saleh. Masa pemerintahan Cina Kublai Khan, Kerajaan Haru pernah mengirim misi ke Cina di tahun 1282 yang dipimpin oleh orang Islam. Kerajaan Haru yang pada masa itu sudah menjadi kerajaan Melayu Islam pada abad ke-15 menguasai Temiang dan Pasai, kerajaan Islam yang setaraf dengan Pasai dan Melaka yang menguasai lalu lintas perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan-kerajaan Islam itu pernah dikunjungi oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam pada abad ke-15. Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Haru mengalami konstelasi politik dan tahapan kehancurannya seiring dengan penyerangan dan penaklukan yang ditaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam yang menguasai ibu kota Delhi Tua pada 1539 Masehi, yang mengawali lahirnya legenda terkenal yaitu Putri Hijau. Dengan hancurnya Kerajaan Haru, maka pada awal abad ke-17 berdirilah kerajaan-kerajaan Melayu Islam di muara sungai yang strategis di pesisir Sumatera seperti Temiang, Langkat, Deli, Serdang, Batubara, dan Asahan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Serdang khususnya dan Sumatera pada umumnya tidak bisa dilepaskan dari peranan kesultanan maupun kerajaan pada waktu itu. Ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab yang kemudian menetap di Nusantara dan memiliki keturunan membentuk komunitas dan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan pada waktu itu. Agama Islam begitu kuat tumbuh dalam masyarakat Melayu.
terlihat dari segala bentuk tradisi adat istiadat dan budaya suku Melayu, banyak dipengaruhi unsur budaya Islam. Tapi dalam kehidupan sehari-hari orang Melayu masih ada yang mempercayai hal-hal gaib, hantu, dan roh-roh gentayangan. Praktek perdukunan masih dianggap penting untuk mengobati orang sakit serta memohon petunjuk. Masyarakat Karo dan Batak di Serdang mulai tertarik masuk Islam sebagai dampak dari pergaulan dengan tetangga mereka. Salah satu faktor yang membuat mereka tertarik masuk Islam adalah motif ekonomi dan budaya. Sehingga mereka menerima Islam, mereka melihat dari cara untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan menaikkan martabat. Namun, proses islamisasi juga turut dilakukan oleh ulama-ulama Serdang yang langsung di bawah kontrol Sultan sebagai Khalifatul fil Ardi. Artinya, proses islamisasi di Serdang dilakukan dengan cara damai tanpa kekerasan. Masjid Jami Sultan Sinar. Masjid ini didirikan pada tahun 1819 yang terletak di Kampung Besar Serdang, yang sekarang bernamakan Desa Payagambar di Kecamatan Batangkuis. Letak masjid ini berada di kawasan masyarakat minoritas Muslim dan beberapa kali mendapatkan renovasi karena usianya yang sudah tua dan lokasinya yang berada di sekitar persawahan sehingga membutuhkan renovasi. Juga di masjid ini juga terdapat prasasti, yaitu Masjid Sultan Sinar, Kerajaan Serdang 1240 Hijriah, batu peringatan atas nama Dewa Nazir Tuanku Lukman Sinar Bashar Shah II Serdang Hukum 1423 Hijriah atau 2002 Masehi. Masjid ini awalnya masih memiliki arsitektur yang tradisional, tidak seperti masjid-masjid pada umumnya yang begitu megah ataupun yang begitu luas. Masjid ini terlihat sangat sederhana seperti layaknya musola, tetapi masjid ini dahulu digunakan untuk kebutuhan beribadah masyarakat Muslim di sini. Dan masjid ini banyak mengalami renovasi karena pada dulunya masjid ini terkena banjir, sehingga arsitek yang seperti sekarang arsitekturnya banyak mengalami perubahan dan penambahan. Terdapat 2 buah jendela, di depan terdapat 1 pintu masuk, tetapi di kanan kiri juga ada pintu. Jadi di sini terdapat 3 buah pintu dan 2 buah jendela. Setelah itu di samping kiri terdapat tempat wudhu yang dahulunya digunakan, yaitu tempat wudhu yang pertama kali dibuat oleh Raja Serdang pada saat membangun masjid ini. Masjid Jami Sultan Sinar merupakan peninggalan Kesultanan Serdang. Masjid ini tidak seperti masjid kebanyakan yang memiliki bentuk yang luas ataupun megah. Masjid ini terbilang sederhana seperti musola, yang terdiri dari ruang utama masjid yang merupakan ruangan inti untuk ruang sholat. Bentuknya persegi 4 dan memiliki makna kesederhanaan duniawi. Lalu ada tiang yang di dalamnya terdapat 4 buah tiang penyangga yang dikenal dengan nama Soko Guru, yang memiliki makna yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Terdapat juga mihrab dan mimbar di dalam
Masjid Jami Sultan Sinar, tetapi sudah tidak lagi berbahan kayu, seperti peninggalan Kesultanan Serdang lainnya, karena sudah hancur dengan bangunan masjid yang lama. Lalu ini adalah hasil setelah direnovasi. Ya, di sini terdapat tempat untuk wudhu, yang salah satunya sudah termasuk mendapat renovasi. Tidak seperti tempat air wudhu yang sebelumnya di bagian kiri masjid, tempat ini terdapat di bagian kanan masjid. Di sini juga terdapat keunikan dari masjid, yaitu atap yang bertingkat dan meruncing ke atas. Yaitu bermaknakan kita sebagai umat manusia harus senantiasa mengingat Allah. Kita sudah sampai di depan tugu makam di Raja Serdang, dan makam di Raja Serdang terdapat di dalamnya kira-kira melalui jalan 100-200 meter ke dalam. Setelah dari jalan depan tadi untuk memasukinya, kita telah sampai di sini. Dan kita akan masuk ke dalam untuk melihat makam di Raja Serdang yang terdapat di Kecamatan Batangkuis ini. Tengku Lukman Sinar menyebutkan bahwa Panglima Armada Kesultanan Aceh Darussalam, Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, sebagai tokoh sentral atas terbentuknya Kesultanan Serdang. Kerajaan Aceh Darussalam sendiri berdiri menjelang keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah sejak tahun 1360. Kerajaan Samudra Pasai terus mengalami kemunduran. Pada akhir abad ke-14 Masehi, Kerajaan Aceh Darussalam telah berdiri dengan penguasa pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah, yang dinobatkan pada awal 913 Hijriah atau 1511 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, Muhayyad Shah berhasil menaklukkan Pasai, dan sejak saat itu menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut. Bisa dikatakan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam ini merupakan kelanjutan dari Samudra Pasai. Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan di masa Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mekuta Alam. Pada masa itu, Aceh merupakan salah satu pusat perdagangan yang sangat ramai di Asia Tenggara. Kerajaan Aceh pada masa itu juga memiliki hubungan diplomatik dengan dinasti Utsmani di Turki, Inggris, dan Belanda. Pada masa Iskandar Muda, Aceh pernah mengirim utusan ke Turki Utsmani dengan membawakan hadiah. Kunjungan ini diterima oleh Khalifah Turki Utsmani, dan ia mengirim hadiah balasan berupa meriam dan penasehat militer untuk membantu memperkuat angkatan perang Aceh. Di bawah Panglima Armada Kesultanan Aceh, Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, Kesultanan Aceh yang dipimpin Sultan Iskandar Muda sukses menaklukkan negeri-negeri di pantai barat dan timur Sumatera, seperti Johor dan Pahang, Kedah, Nias, dan lainnya. Bahkan, pemimpin militer Aceh yang bergelar Laksamana Kuda Bintan atau Laksamana Malam Dagang melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis pada tahun 1629. Berkat pengabdian dan jasa-jasanya terhadap Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda pada tahun 1630 mengangkatnya sebagai wali negeri untuk memimpin Sumatera Timur, yaitu wilayah Kerajaan Haruh, yang berhasil ditaklukkannya. Kemudian dikenal dengan nama Kesultanan Delhi, bagian dari wilayah Kesultanan Aceh Darussalam.
di bawah kepemimpinan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, Kesultanan Delhi berusaha menghancurkan sisa-sisa kekuasaan kerajaan Haru yang dibantu Portugis. Selain itu, Islamisasi ke wilayah-wilayah pedalaman terus dilakukan. Akhirnya, Kesultanan Delhi yang masih berada di bawah naungan Kesultanan Aceh Darussalam ini mendapat dukungan dari kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Malahan, pada tahun 1632, Datuk Imam Surbakti, pemimpin kerajaan Sunggal, berkenan menikahkan adik perempuannya, Putri Nan Baluan Beru Surbakti dengan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan. Kerajaan Sunggal merupakan salah satu kerajaan kecil di wilayah Urung asal Karo di Delhi yang telah masuk Islam. Kemudian 4 raja-raja Urang Batak Karo yang sudah Islam mengangkat Tuanku Sri Gocah Pahlawan sebagai raja di Delhi pada tahun 1630, yang artinya Kerajaan Delhi telah resmi berdiri. Dalam proses penobatan Raja Delhi tersebut, Raja Urung Sunggal bertugas selaku ulan janji, yaitu mengucapkan taat setia dari orang-orang besar dan rakyat kepada raja. Kemudian terbentuklah lembaga Datuk Berempat di mana Raja Urung Sunggal merupakan salah seorang anggota lembaga Datuk Berempat tersebut. Pasca meninggalnya Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan pada 1641, tahta kekuasaan Kesultanan Delhi diberikan kepada putranya, Tuanku Panglima Perunggit, yang bergelar Panglima Delhi. Pada waktu itu, Kesultanan Aceh Darussalam berangsur-angsur melemah setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada 1636 Masehi. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Tuanku Panglima Perunggit untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Aceh. Dan pada akhir tahun 1669 dideklarasikan kemerdekaan Kesultanan Delhi. Belanda pun sudah membangun benteng pertahanan di Malaka dan segera memberikan dukungannya. Setelah Tuanku Panglima Perunggit wafat, ia digantikan oleh Tuanku Panglima Paderap yang memerintah sampai tahun 1720. Pasca wafatnya Sultan Delhi yang kedua ini, terjadi perpecahan di wilayah Kesultanan Delhi. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh kerajaan Siak di Sumatera Timur dan perebutan kekuasaan di dalam istana Kesultanan Delhi di antara anak-anak Tuanku Panglima Paderap, yaitu Tuanku Jalaluddin Gelar Kejuruan Metar, Tuanku Panglima Pasutan Kejuruan Santun, dan Tuanku Umar Johan Alamsyah Gelar Kejuruan Junjungan. Puncaknya terjadi pada tahun 1723. Tuanku Umar Johan Alamsyah Gelar Kejuruan Junjungan kalah dalam pertempuran melawan saudaranya, Tuanku Panglima Pasutan. Padahal Tuanku Umar Johan Alamsyah adalah pewaris tahta Kesultanan Delhi karena dia anak dari permaisuri Tuanku Puan Sampali. Akibatnya, dia bersama ibundanya terpaksa mengungsi ke kampung besar. Otomatis, tahta Kesultanan Delhi jatuh ke tangan Tuanku Panglima Pasutan. Namun, tidak semua kaum bangsawan dan raja-raja lokal mengakui Tuanku Panglima Pasutan sebagai Sultan Delhi. Beberapa di antaranya bahkan menolak kepemimpinan Sultan yang baru itu dan memberikan dukungan kepada Tuanku Umar Johan Alamsyah sebagai Sultan yang sah. Terdapat dalam sejarah raja-raja lokal yang memberikan dukungan kepada Tuanku Umar Johan Alamsyah adalah Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Batak Timur, dan seorang pembesar dari Kejuruan Lumu atau Aceh. Mereka akhirnya menobatkan Tuanku Umar Johan Alamsyah gelar Kejuruan Junjungan sebagai kepala pemerintahan baru di Kampung Besar pada tahun 1723.
Sejak saat itu berdiri Kerajaan Serdang sebagai pecahan dari Kerajaan Delhi. Struktur tertinggi di Kerajaan Serdang dipimpin oleh seorang raja. Pada masa itu, peranan seorang raja adalah sebagai kepala pemerintahan, kepala agama Islam atau Khalifatullah fi'ar, dan kepala adat Melayu. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di makam di Raja Serdang. Yang tadi kita melewati jalan beberapa ratus meter untuk masuk ke sini. Untuk lebih lanjut, ikutin terus. Di sini terdapat lambang berupa lambang Kerajaan Serdang. Yang terdapat di sini adalah bentuk bulan setengah bulatan yang biasanya kerajaan-kerajaan Islam lainnya menggunakannya. Adapun tulisan yang di kita lambang ini yang bertuliskan Al-Watsiku Billah, yang berarti berpegang pada tali ikatan Allah. Yang selanjutnya di sini juga terdapat tulisan Kerajaan Serdang dengan menuliskannya menggunakan aksara Arab Melayu. Jadi dapat kita lihat bahwa Kerajaan Serdang sendiri itu menggunakan syariat Islam dalam pemerintahan maupun hukum ataupun adat yang telah berlaku. Untuk selanjutnya, adapun di sini terdapat prasasti makam di Raja Serdang, yaitu di dalam kompleks ini terdapat makam yaitu Sultan Serdang II atau Tuanku Ainan Johan Alamsyah yang hidupnya pada 1767 sampai 1817 Masehi, yang memiliki gelar marhum Kacakuri. Yang kedua, Sultan Serdang III Tuanku Tafsinar Bashar Shah yang hidup pada 1793 sampai 1850 Masehi, yang mendapat gelar marhum besar. Yang ketiga, Sultan Serdang IV Tuanku Basharuddin Saiful Alamsyah yang hidup pada 1809 sampai 21 Februari 1881 Masehi, yang mendapat gelar marhum Kota Batu. Yang keempat, Tuanku Puan Zahra binti Sultan Rahmat Syah atau Perbaungan Permaisuri Sultan Basharuddin Saiful Alamsyah yang hidup pada 1825 sampai 1860 Masehi. Dan di sini terdapat pula renovasi pada makam ini diselesaikan pada tanggal 20 Mei 2008 oleh Dewan Nazir Wakaf Sultan Serdang atau Tuanku Lukman Sinar Bashar Shah II dan hamba-hamba Allah lainnya. Untuk kelanjutannya, saya akan masuk ke dalam. Kita akan melihat makam apa-apa saja yang ada di dalam. Oke, kita sudah sampai di lokasi pemakaman makam di Raja Serdang. Dan di sini terdapat 4 buah makam yang tadi telah disebutkan. Oke, di sini saya akan mengunjungi makam yang sesuai dengan urutan tersebut, dari makam di Raja Serdang 2, 3, 4 sampai Permaisuri Raja yang keempat. Baiklah, ikutin terus. Baiklah, saya sudah di samping makam Tuanku Ainun Johan Alamsyah, yaitu Sultan Serdang yang kedua. Di sini saya akan membahas sedikit bagaimana zaman pemerintahan beliau. Di zaman pemerintahan beliau, konsep pemerintahan mulai terbentuk dengan institusi atau lembaga orang besar berempat di Serdang. Apa saja? Yaitu pertama, Pangeran Muda yang berwilayahkan di Sungai Tuan. Yang kedua, Datuk Maha Menteri berwilayah di Aras Kabu. Yang ketiga, Datuk Paduka Raja yang berwilayahkan di Batang Kuis. Yang keempat, Sri Maharaja yang berwilayahkan di Ramuniang.
Selain itu, Sultan Serdang dibantu oleh Syah Bandar atau yang biasa kita sebut Kepala Keamanan, dan Temenggung atau yang biasa kita sebut Panglima Besar. Kebijakan lainnya adalah memadukan hukum syariat Islam. Sejak itu lahirlah undang-undang yang mengacu pada 4 konsep adat. Apa saja? Yang pertama yaitu adat sebenar adat. Sesuai hukum alam seperti api, bahwa api itu panas, lalu ada air itu dingin, ada siang, ada malam, lalu ada lelaki, ada perempuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, adat yang diadatkan sesuai pemufakatan orang raja dan para orang besar kerajaan. Yang ketiga, adat yang teradat, yaitu kebiasaan turun-temurun yang mempunyai sanksi-sanksi adat jika dilanggar. Dan yang keempat, yang terakhir, adat istiadat, yaitu kebiasaan yang berlaku di istana raja. Selanjutnya kita akan ke makam Raja Serdang yang ketiga. Yuk. Baiklah, kita sudah di samping makam Tuanku Tafsinar Bashar Shah. Sedikit saya akan menjelaskan tentang pemerintahan beliau. Wilayah kekuasaan Kerajaan Serdang yaitu Batangkuis, Padang, Bedagai, Percut, Senembah, Aras Kabu, dan Ramunia. Kemudian wilayah Perbaungan juga termasuk dalam Kesultanan Serdang karena adanya ikatan perkawinan pada pemerintahan Sultan Tafsinar Bashar Shah Serdang itu sendiri, yang merupakan kerajaan yang makmur dan tentram, seperti kesan John Anderson ketika berkunjung ke wilayah tersebut pada tahun 1823. Pada masa pemerintahan beliau, Kerajaan Serdang mencapai masa keemasan, yang dimana pada masa ini penerapan adat Melayu yang bersendikan Islam sangat dijunjung tinggi. Hasilnya ialah banyak rakyat Batak Hulu yang memeluk agama Islam. Di masa pemerintahan Serdang menjadi suatu kerajaan yang aman, tentram, dan makmur karena perdagangannya yang maju. Nama Kesultanan Serdang begitu besar dan dikenal negeri-negeri lain sampai ke semenanjung tanah Melayu. Banyak kerajaan-kerajaan lain seperti Padang, Bedagai, dan Senembah yang meminta bantuan militer kepada Kerajaan Serdang itu sendiri.
Karena pada masa itu kerajaan Serdang sudah mencapai suatu kerajaan yang aman dan makmur, sehingga kerajaan lain banyak yang meminta bantuan. Sultan Taksinar Basyarsyah juga bergelarkan Sultan Besar. Dalam pemerintahannya, ia memerintah dengan lemah lembut, suka memajukan ilmu pengetahuan, dan mempunyai sendiri kapal dagang pribadi, memajukan industri rakyat. Beliau pun sangat toleran dan suka bermusyawarah dengan negeri-negeri yang tunduk kepada Serdang, termasuk orang-orang Batak dari pedalaman. Ia pun banyak bermusyawarah kepada mereka dan banyak menjalin hubungan dalam artian hubungan yang baik terhadap wilayah-wilayah tersebut. Baiklah, kita sudah selesai di makam sultan yang ketiga. Kita akan lanjut ke makam sultan yang keempat. Di sini saya sudah berada di tengah-tengah makam sultan yang keempat dan permaisurinya. Di sini saya sudah di samping makam Tuanku Basyarudin Saiful Alamsyah, yaitu Sultan Serdang yang keempat. Dalam pemerintahan Sultan Basyarudin Syariful Alamsyah juga didampingi orang-orang besar dan wazir serta raja-raja dari wilayah yang berhasil ditaklukkan Serdang. Selain itu, terdapat lagi institusi ataupun lembaga orang besar berdelapan yang terdiri dari 8 orang pejabat yang ditunjuk oleh Tuanku Basyarudin Saiful Alamsyah itu sendiri, yang fungsinya untuk memimpin daerah-daerah di luar pusat kerajaan. Namun, akibat konflik yang berkepanjangan mengakibatkan sering terjadinya pergantian orang-orang besar dan para wazir serta raja-raja dari wilayah taklukan tersebut. Kesultanan Serdang itu sendiri pada zaman pemerintahan Tuanku Basyarudin Saiful Alamsyah, di sini pemerintahannya memang diwarnai banyak peperangan, baik yang datang dari luar ataupun yang dari dalam itu sendiri. Selain berkonflik dengan Delhi dalam persoalan perluasan wilayah, Serdang juga menghadapi berbagai gangguan dari penjajah Belanda itu. Belanda yang datang ke Serdang pada tahun 1862. Namun, hegemoni Belanda yang terlalu kuat menyebabkan Serdang kemudian harus takluk dan mengakui kekuasaan Belanda itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Akte Van Erkenning tertanggal 16 Agustus 1862.
Demikianlah penjelasan tentang makam Kerajaan Serdang. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.